Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua yang menyaksikan video pembelajaran di channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan di bagian yang kedua. Nah, di bagian yang pertama bisa disaksikan pada video sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan lihat tentang atau kita akan bahas tentang perilaku hemat energi dalam keseharian. Seperti yang kita sudah bahas pada video sebelumnya, bahwa di dunia ini sekarang sudah banyak sekali beredar mobil-mobil yang ramah lingkungan, kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan, ya. Nah, para ahli itu di bidang otomotif telah memproduksi kendaraan hybrid, ya, merupakan kendaraan dengan bahan bakar selain BBM juga menggunakan energi listrik dari cahaya matahari. Bahkan ada yang sudah energinya itu full elektrik, ya, tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak. Nah, selain dengan menggunakan energi dari matahari, mesin hybrid juga ada yang menggunakan atau memanfaatkan energi kinetik, ya, energi kinetik saat pengereman dan dirubah menjadi energi listrik. Nah, misalnya kita lihat salah satu ilustrasi seperti ini. Jadi mobil hybrid itu memiliki dua tenaga utama. Yang pertama dari mesin, ya, berbahan bakar minyak. Yang kedua baterai. Nah, saat mobil dinyalakan, yang tenaga yang digunakan adalah tenaga yang berasal dari baterai. Begitu juga pada saat kecepatan rendah. Namun ketika kecepatan jelajah, kecepatan tinggi, maka berpindah, ya, tenaganya itu berpindah dari tenaga baterai menuju ke tenaga mesin. Atau ada juga yang mobil hybrid yang seri, ya, seri dan paralel, artinya seluruhnya itu bergabung. Jadi ketika kecepatan jelajah, maka baterai tenaga baterai itu dibantu juga dengan tenaga dari mesin. Begitu juga ketika mobil mendahului, ya, dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian pada saat pengereman, maka energi kinetis yang berasal dari proses pengereman itu akan dirubah menjadi energi kinetik untuk disimpan. Kemudian energi kinetik itu dirubah menjadi energi listrik dan disimpan di baterai, ya, disimpan di baterai. Nah, saat mobil berhenti, kita akan merasakan bahwa mobil itu tidak lagi memiliki getaran karena memang nyala mesin itu dibantu sepenuhnya oleh tenaga baterai. Nah, itu salah satu contoh daripada mobil hybrid, ya. Nah, selain dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, perilaku hemat energi itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan. Misalnya, pertama, membudayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Nah, jadi kita menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Selain menghemat BBM, tentu juga berjalan kaki itu untuk menyehatkan dan mengurangi polusi udara. Nah, kemudian yang berikutnya, mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan, dan ketika kita ingin menyalakan kendaraan juga jangan terlalu lama dibiarkan menyala sebelum digunakan. Artinya ketika dipanaskan mobil itu jangan terlalu lama sehingga mengurangi polusi, ya. Kalau kita mematikan kendaraan ataupun menghidupkan kendaraan itu tidak terlalu lama, kita akan mengurangi yang namanya polusi. Ya, tentu juga menghemat energi bahan bakar. Lalu kemudian yang ketiga, nah, ketika di rumah itu saat tidur hendaknya mematikan lampu, ya, pada saat tidur atau pada siang hari. Nah, makanya kita dianjurkan bagaimana caranya supaya memiliki rumah itu yang mendapatkan sinar matahari yang penuh, ya, dengan jumlah jendela yang lebih banyak lagi, sehingga kita bisa menghemat energi listrik tanpa harus menghidupkan lampu pada siang hari.
Kemudian nah, kalau kita memiliki pompa air ya, jadi kalau di rumah itu pakai pompa air, sebaiknya itu diisi dulu ya, full sekali penuh baknya, bak mandi atau tempat penampungan air dalam satu waktu, sehingga tidak berkali-kali dia melakukan pengisian. Nah, ini juga menghemat energi listrik yang dikeluarkan saat kita menyalakan pompa air. Lalu kemudian membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Nah, saat sekarang ini kan kita ketahui bahwa hampir di seluruh rumah itu sudah memiliki mesin cuci. Nah, mesin cuci itu tenaganya adalah tenaga listrik. Jadi untuk mencuci dan menyetrika pakaian itu hendaknya dibuat jadwal supaya lebih menghemat energi listrik yang digunakan di rumah. Lalu kemudian nah, kalau kita menggunakan kendaraan saat bekerja, itu lebih baik kita berangkat pagi untuk menghindari kemacetan. Karena memang kalau terjadi kemacetan seperti ini, tentu kita akan membakar bahan bakar yang tidak perlu atau secara percuma. Karena tidak bisa kita pakai untuk menambah kecepatan karena kita terjebak di dalam kemacetan. Oleh karena itu, lebih baik kita berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan dan akhirnya kita dapat menghemat energi. Selanjutnya, nah, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi, seperti misalnya mengganti bola lampu yang memiliki energi yang terlalu besar ya. Misalnya lampu pijar atau lampu neon. Nah, diganti dengan lampu LED. Lampu LED ini memang harganya lebih tinggi, tetapi kalau kita perhatikan dengan 10 watt lampu LED itu setara dengan 23 watt lampu neon atau bahkan 80 watt lampu pijar. Ya, dimana daya tahannya itu kalau LED bisa sampai 30.000 jam, lebih besar dibanding neon yang hanya 9.000 jam, lebih besar lagi dibanding lampu pijar yang cuma 1.000 jam daya tahannya. Jadi tentu akan lebih hemat kalau kita menggunakan lampu LED. Nah, berikutnya, nah, jangan membuang kertas-kertas bekas itu sembarangan ya, karena kita tahu bahwa kertas itu dihasilkan dari kayu. Artinya kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa selembar kertas itu kita telah menebang sebatang pohon kayu, sehingga kalau itu ada di dalam diri kita, tentu kita akan berhemat terhadap penggunaan kertas. Karena kertas ya, artinya kalau kita menggunakan kertas berarti kita menebang satu pohon. Jadi jangan kita sia-siakan kertas-kertas bekas begitu saja kita buang, bisa didaur ulang ya untuk hal yang lebih bermanfaat. Nah, kemudian menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci ya, ini untuk menghemat air. Nah, dengan menghemat air kita berarti menyelamatkan bumi. Oke, nah itu beberapa cara ya untuk yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi yang tidak ramah lingkungan. Ya. Beberapa prinsip teknologi tidak ramah lingkungan diantaranya adalah: pertama, teknologi tersebut menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Kemudian yang kedua, sumber energi yang digunakan adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, serta penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan ini kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, jadi kalau ada ketiga hal ini berarti teknologi tersebut adalah teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, yang pertama kita ambil contoh pengolahan minyak bumi ya. Minyak bumi itu sendiri merupakan cairan berwarna hitam, lengket, serta mengandung berbagai senyawa hidrokarbon yang dapat terbakar, sulfur, oksigen, dan nitrogen. Nah, minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu dan terjebak dalam suatu ruangan yang tertutup oleh bebatuan di dalam tanah atau di dasar laut. Nah, ini disebut dengan
like crude oil ya. Artinya minyak bumi ini termasuk ke dalam bahan bakar yang atau energi yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa? Karena membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk menghasilkan minyak bumi itu. Ya, minyak bumi itu berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun. Artinya sangat sulit untuk diperbaharui dengan jumlah waktu yang sekian panjang. Nah, untuk mengambil minyak bumi tersebut, kita harus mengebor ke dalam ruangan yang berisi minyak tersebut, lalu memompanya keluar. Setelah dipompa keluar, minyak disalurkan melalui pipa, truk, atau kapal minyak menuju kilang minyak. Dalam kilang minyak dilakukan penyulingan atau distilasi. Dalam proses penyulingan, minyak bumi dipanaskan untuk memisahkan komponen penyusun minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Nah, begitulah caranya dari awal sampai terbentuknya minyak bumi yang bisa kita gunakan ya, baik itu bensin, baik itu aftur, baik itu minyak tanah dan lain sebagainya. Nah, coba kita lihat bagaimana proses penyulingan itu ya. Jadi penyulingan itu artinya pemanasan ya, dididihkan ya, untuk mendapatkan minyak yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, mulai dari titik didih yang paling rendah sampai titik didih yang paling tinggi. Ya, LPG misalnya itu perlu pembakaran dengan suhu 20 derajat Celcius. Kemudian bensin membutuhkan suhu atau pemanasan sebesar 120 derajat Celcius. Aftur lebih besar lagi ya, 170 derajat Celcius. Kemudian minyak tanah 200 derajat Celcius. Solar 270 derajat Celcius. Kemudian ada pelarut nafta ya, lalu kemudian ada pelumas. Nah, ini pelumas juga berasal dari minyak bumi dengan penyulingan dengan tingkat didihnya itu sampai 500 derajat Celcius, dan yang paling tinggi itu adalah aspal ya. Aspal itu membutuhkan panas sebesar 600 derajat Celcius. Nah, inilah proses penyulingan yang dilakukan untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai untuk berbagai jenis kendaraan melalui proses penyulingan. Nah, penambangan minyak bumi ya, jenis yang tadi yaitu yang barusan kita bahas tadi itu menghasilkan polusi udara berupa debu, uap, asap, dan bau yang menyelimuti daerah tambang. Selain itu, penambangan ini menghasilkan emisi gas rumah kaca 3 hingga 5 kali lebih besar daripada tambang minyak bumi pada umumnya. Nah, penambangan minyak bumi ini menggunakan air dalam jumlah yang sangat besar hingga membentuk kubangan seperti danau yang berisi air limbah dan kotoran yang beracun. Nah, setiap tahun kita ketahui bahwa ada hewan-hewan yang melakukan migrasi ya, burung-burung. Nah, burung-burung ini mencoba untuk mendapatkan air dari danau tersebut. Ternyata danau itu sudah beracun sehingga mengakibatkan banyak burung itu mengalami kematian. Nah, ini beberapa dampak negatif yang bisa kita amati dari proses pengolahan minyak bumi. Dan ini tentu sangat tidak ramah lingkungan. Nah, kemudian pengolahan batu bara. Ini juga hampir sama ya negatifnya terhadap kelestarian lingkungan. Nah, kita tahu batu bara itu merupakan bahan bakar fosil berbentuk padat yang terbentuk dari beberapa tahapan dan berasal dari tanaman yang terkubur 300-400 juta tahun yang lalu. Nah, dengan kurun waktu yang selama itu tidak mungkin ini termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui. Ini jelas sumber daya yang tidak dapat diperbaharui karena membutuhkan waktu yang begitu lama. Ya. Nah, batu bara itu kita tahu telah banyak digunakan untuk menghasilkan panas dan listrik. Nah, misalnya negara-negara seperti Cina, Amerika Serikat, dan India ini merupakan negara 3 besar yang
menggunakan batu bara sebagai bahan pembakaran, ya, bahan utama untuk menghasilkan energi. Ya, Cina merupakan negara yang menjadi penyumbang emisi CO2 dan SO2 terbesar di dunia dari pembakaran batu bara tersebut. Nah, gas-gas tersebut merupakan salah satu penyebab hujan asam dan menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi gas-gas yang tadi itu seperti karbon dioksida dan sulfur dioksida itu merupakan bahan utama penyebab hujan asam dan penyakit pada manusia. Nah, batu bara ini merupakan bahan bakar yang paling kotor, bahkan sebelum digunakan prosesnya saja sudah merusak lingkungan, ya. Sudah sangat merusak tanah, mencemari air dan udara. Nah, saat terjadi pembakaran batu bara, maka dia akan mengeluarkan sulfur, ya. Dia akan melepaskan sulfur dalam bentuk gas belerang dioksida atau sulfur dioksida. Ya, kemudian pembakaran ini juga menghasilkan partikel karbon hitam dalam jumlah yang sangat banyak dan dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan penyakit pernapasan. Kemudian dampak lain adalah ketika pembangkit listrik menggunakan batu bara sebagai sumber energi untuk menghasilkan sumber energinya, maka dia akan bisa menghasilkan radioaktif 100 kali lebih banyak daripada pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, lebih berbahaya berarti dibanding tenaga nuklir. Lalu kemudian dampak yang lainnya adalah limbah padatnya ini, ya, sisa daripada pembakaran batu bara ini juga harus disimpan di tempat yang aman karena habis dibakar batu baranya itu mengandung racun yang sangat berbahaya bagi lingkungan, baik makhluk hidup maupun komponen abiotik lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.